Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma in alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Akhwati semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kelas nahwu kita. Kita masih sampai pada bab hukum fi'il amr, ya, wa hukmu fi'lil amri. Baik, mohon dibacakan dulu. Mbak Risma ada? Iya, Mbak. Ya, tolong dibacakan yang ini, wa hukum fi'il amr. Wa hukmu fi'lil amri al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'u. Oke, terusin di bawahnya fa in kana. Fa in kana mudhari'uhu sahihal akhir wa yujzamu bisukun. Kana al-amru mabniyan ala sukun. Wa hadha sukunu imma zahirun wa imma muqaddarun. Ya, Fasukunu zahiru lahu maudi'an. mawdi'an. Ya, Mawdi'an. ahaduhuma. Ahaduhuma an yakuna sahihal akhir walam yattasil bihi syai'un. Ya, Wasani an tasil an tattasilu, tatasil apa ya? an Eh, tattasilu. oh ya, an tattasila bihi nunun niswati nahu idrib wa uktub wa kadzalik idribna wa uktubna ma'al isnadi ila nunin niswa wa amma sukunu wa amma sukunul muqaddaru falahu mawdi'un Wahidun. wahidun, ya, Ya, wa huwa an tattasila bihi nunut taukid khafifatan aw thaqilah nahu idribna wa uktub wa bukan idribna, idriban. idriban, ya ya Mbak, Ya. nahu idriban wa uktuban wa Ya. nahu idribanna wa uktubanna. Iya, jazakallah khair. Ahsanti, terima kasih Mbak Risma. Nah, Ya, iya. tujuan kita sebenarnya belajar nahwu itu sebenarnya biar bisa membaca ini kan untungnya masih ada harokatnya kan. Fa in kana mudhari'uhu shahihal akhir, ini masih bisa dibaca karena ada harokat-harokatnya. Tujuan kita belajar nahwu salah satunya adalah agar kita bisa membaca ini loh, paragraf ini tanpa ada harokatnya. Oke ya? Baik. Terima kasih Mbak Risma. Mbak Putari ada? Halo, Putari. Oh. Suaranya kecil ya? Ada, Mbak. Oh iya, tolong dibacakan artinya. Jika fi'il mudhari. Jika fi'il mudhari adalah sahih akhir dan jazm dengan sukun, maka fi'il amrnya mabni atas tanda sukun. Dan Oke. sukun ini bisa nampak, bisa pula tersembunyi. Sukun yang nampak memiliki dua tempat. Fi'il satu, fi'il itu sahih akhir dan tidak bersambung dengan apapun. Ya. Contohnya, iktub Kan sama idrib. Apa sih uktub. uktub ya? Ya, Uktub. ya, Yang sama kedua, fi'il itu bersambung dengan nun niswah. Contohnya, uktub. Nah, uktub, uktubna sama idribna. iya. Adapun sukun yang tersembunyi memiliki satu tempat, yaitu ketika fiil tersebut bersambung dengan nun taukid khafifah atau sakilah, seperti idrib, Ribanna, idrib, idribanna, uktubanna, uktubanna, idriban, idriban. sama uktuban. Ya, Ahsanti, terima kasih. Mbak Sari ada? Jazakallah khair Bu Ya Sari. ada Mbak. Tolong dibacakan wa in kana mudhari'uhu. Wa in kana mudhari'uhu
الآخر فهو يجزم بحذف حرف العلة Ya, فالأمر منه يبنى ya, على حذف حرف العلة ya. نحو ادعو Kan ud'u. ادعو Ya, وف ifdi. وإفدي Ya, وإس وإسعى. is'ah. Oke, artikan adapun jika Adapun jika fiil mudhari'nya mut'al akhir, ia dijazm dengan membuang huruf illah. Maka fiil amrnya mabni atas dibuangnya huruf illah seperti is, is'a dan ya, ud'u dan ifdi. ifdi. Terima kasih Bu Tari, Mbak Sari. Mbak Susi ada? Jazakallah khair. Ya, Fin. Ya, wa in kana mudhari'uhu terusinnya. Wa in kana mudhari'un minal af'alil hamsati fahuwa Yujzamu yutzamu bi hadfil nun. bihadfin Wal nun. Kan nunnya itu alif lamnya dia syamsiyah. Jadi alif lamnya bi nggak kelihatan. Bihadfin nun, bukan bihadfil hadfin nun, nggak. Bihadfin bi nun. hadfin nun. Ya, Wal amru minhu yubna ala ya, hadfin nun. ya, Nahwu uktuba wa ya, uktubu ya, wa uktubi. iya. Artikan sekalian jika fi'il Jika fi'il mudhari'nya termasuk af'al hamzah, ia dijazm dengan membuang huruf nun. Maka fi'il amrnya mabni atas dibuangnya huruf nun. Contohnya uktubi dan uktuba, dan uktubu. uktub. Oh iya, Ahsanti, terima kasih. Jazakallahu khair. Paragraf selanjutnya ini membahas fi'il mudhari. Kita pekan depan, 2 pekan depan insya Allah. Baik, ini saya akan share. Mana? Hmm, ini. Kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan. Yang fi'il amr ini. Kelihatan, Mbak. Yang Kelihatan, Mbak, Mbak. ada Mbak. Oke. Iya, kelihatan. Baik. Baik, ini saya rangkum di sini. Mohon diperhatikan ya. Fi'il amr. Nah, di sini dalam membahas fi'il amr, ini ada patokannya terlebih dahulu. Oke ya. Yang dibahas di dalam fi'il amr itu hanya berupa domir mukhotob. Ya. Berupa domir mukhotob. Domir mukhotob itu apa? Dia ada di depan kita. Ya, yang kita ajak ngomong. Ya kan? Ya, soalnya nggak mungkin kalau apa namanya ketika kita memerintahkan seseorang orangnya nggak ada. Ya kan? Jadi memang kita apa namanya berhadapan dengan seorang itu. Ya, kita perintahkan orang itu untuk mengerjakan sesuatu itu dibilangnya mukhotob. Oke, kita ketahui bahwasanya domirnya ada 3. Domir itu ada 3 macam, ya kan? Domir ghaib, ya, yang lagi kita bicarakan, lagi kita omongin orangnya. Kemudian domir mukhotob, yang lagi kita ajak ngomong, dan domir mutakalim. Domir mutakalim itu kita yang ngomong. Baik, domir ghaib ada 6, domir mukhotob ada 6, dan domir mutakalim ada 2, yaitu ana dan nahnu. Ya, karena kita ini untuk fi'il amr berlaku pada domir mukhotob, maka jumlahnya hanya ada 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya, hanya berlaku pada domir 6 ini. Oke ya. Kemudian patokan kedua, fi'il amr itu selalu mabni. Fi'il amr selalu mabni sama seperti fi'il madhi. Fi'il madhi selalu mabni, fi'il amr juga selalu mabni. Adapun fi'il mudhari ya, itu banyakkan normalnya marfu ya. Normalnya marfu hanya ada apa yang mabni kapan? Nanti apa kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Oke ya, kalau sudah kita ketahui fi'il amr selalu mabni, maka mabninya itu bagaimana? Nih, tanda mabninya, ya, ini seperti ketika fi'il mudhari di majzum. Ketika fi'il mudhari'nya di majzum. Di majzumnya itu bagaimana Mbak Vina? Ya, fi'il mudhari kalau majzum dengan sukun,
maka fi'il amrnya juga mabni dengan sukun. Kita bilangnya fi'il amr bukan majzum ya, tetapi mabni. Ya, adapun untuk fi'il mudhari itu memang majzum. Tapi keadaannya sama. Kalau majzumnya dengan sukun, maka fi'il amrnya mabni dengan sukun. Fi'il mudhari'nya majzum dengan terbuangnya huruf illah, kita apa namanya istilahnya hadzf harf illah, ya, huruf illahnya yang di belakang itu dibuang, maka fi'il amrnya pun juga gitu, mabni dengan hadzf harf illah. Oke. Nah, apabila fi'il mudhari'nya majzum dengan hadzfun nun, dengan hadzf harfun nun atau hadzfun nun dengan hilangnya huruf nun, maka fi'il amrnya pun mabni dengan hadzf harf nun atau kita bilang hadzfun nun saja, ya, hadzfun nun. Jadi di sini kalau kita ketahui mabninya fi'il amr bagaimana, ya, maka kita akan dapati bahwasanya fi'il amr itu mabni dengan 3 keadaan. Mabni dengan 3 keadaan. Dari sini mafhum? Dari sini bisa difahami? Insya Allah, Mbak. Baik. Fi'il amr mabni ada 3 keadaan, ya, terdapat 3 keadaan. Ya, keadaan yang pertama, ya. Nah, kita tahu tadi kalau fi'il mudhari'nya majzum dengan sukun, maka fi'il amrnya mabni dengan sukun. Keadaan yang pertama, fi'il amr mabni dengan sukun. Jadi untuk fi'il amr memang selalu mabni, tapi tetapi mabninya tidak selalu dengan sukun, ya. Nah, salah satunya keadaan pertamanya adalah fi'il amr mabni dengan sukun. Nah, sukun ini bisa sukun dhohir, bisa sukun muqaddar, bisa sukun dhohir ataupun muqaddar. Dhohir itu sukunnya nampak, muqaddar itu diperkirakan. Karena nggak nampak, maka diperkirakan ini adalah sukun. Oke, maka dibilangnya muqaddar. Baik. Kapan fi'il amr itu mabni dengan sukun dhohir? Ya kan? Kapan? Hanya ada 2 tempat saja. Ketika kita bilang fi'il amr mabni dengan sukun dhohir, ya, maka ada 2 tempat saja. Kapan? Ketika dia berlaku pada domir anta, ya. Kan domir itu ada 6 tuh, yang domir mukhatab tuh anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya, kalau anta saja, ya, berarti dia sukun dhohir, ya, dengan sukun dhohir. Tetapi kita perhatikan apabila fi'il amrnya ini sahih. Oke, fi'il amrnya sahih. Yang sahih itu bagaimana? Yang apabila fi'il mudhari'nya sahih. Ya seperti contoh yang seperti kita ketahui. Misalnya tadhabu, anta tadhabu, maka ketika kita menyuruh anta, kamu idhab. Nah, fi'il mudhari'nya kan sahih itu. Tadhabu, idhab, anta taftahu, iftah. Ya. Nah, itu namanya sahih, ya, berlaku pada domir anta. Yang untuk domir anta ini dia fiilnya nggak bersambung dengan apapun, oke ya. Tadhabu, lihat nggak ada nggak bersambung dengan alif. Tadhabani kan nggak, tadhabuna enggak, tetapi tadhabu ini yang dinamakan fiil mudhari yang nggak bersambung dengan apapun, dan ini dinamakan dengan fiil yang sahih, ya. Apabila fiil mudhari'nya sahih, maka fiil amrnya ini juga sahih. Oke, adapun untuk yang berlaku anta, domir anta, ya. Nah, ini dibilangnya fiil amr mabni dengan sukun dhohir. Insya Allah bisa difahami. Terus tempat yang kedua apa? Tempat yang kedua apabila sama fiilnya sahih, oke? Fiilnya sahih tetapi bersambung dengan nun niswah. Bersambung dengan nun niswah. Oke, nun niswah itu berlaku pada domir apa? Pada domir antunna, antunna, ya, seperti tadhabu, tadhabanna, ya, tadhabna, tadhabna. Kan anta tadhabu, antuma tadhabani, antum tadhabuna, anti tadhabina, antuma tadhabani, antunna tadhabna. Nah, untuk fi'il mudhari tadhabna di sini, maka fi'il amrnya bagaimana? Fi'il amrnya idhabna. Idhabna, ya. Sama tadhabna, idhabna. Cuma diganti alifnya di depannya itu. Tadhabna, idhabna. Taftahna, iftahna, ya. Nah, kita perhatikan di situ ada sukunnya idhab, ba. Ba-nya ada sukunnya. Iftah, nah haknya ada sukunnya. Sukunnya nampak.
Nah, di sini dibilang fiil amr mabni dengan sukun dhohir karena bersambung dengan nun niswah. Insya Allah bisa difahami. Baik. Kemudian fiil amr mabni dengan sukun muqaddar. Nah, kapan? Hanya ada satu tempat saja, ya. Nah, satu tempat ini berlaku pada domir anta saja sebenarnya, ya. Anta berlaku pada domir anta, hanya saja dia disambung dengan nun dengan nun taukid khafifah atau nun taukid saqilah. Ya, ini fungsinya waktu itu saya sudah singgung fungsinya untuk menekankan perintah itu. Ya, nih ketika fi'il amr sahih yang tidak bersambung, yaitu maksudnya berlaku pada dhamir anta karena fi'ilnya nggak bersambung dengan apapun, ya itu berlaku pada dhamir anta yang ditekankan perintahnya, ya nyuruhnya lebih ditekankan lagi. Maka dengan cara disambung dengan nun taukid khafifah, yaitu ditambahin nun, tapi ini bedakan antara nun niswah dengan nun taukid. Oke, nun niswah untuk antunna, untuk kalian perempuan banyak, yang diperintahkan kalian perempuan banyak. Adapun nun taukid khafifah di sini yang diperintahkan itu adalah kamu laki-laki. Oke. Ya. Kemudian ditambah nun taukid, namanya nun taukid khafifah seperti idhaban. Yang tadinya idhab, ya, apabila ditambah nun taukid yang khafifah, maka baknya yang tadinya sukun difathahkan. Idhaba, kemudian nunnya sukun. Idhaban. Yang tadinya iftah, iftahan. Nah, nun sukun ini itu dinamakan dengan nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah. Oke, kalau lebih ditekankan lagi perintahnya, ya, pakai nun taukid saqilah, ya, nunnya ini nggak disukunkan, melainkan ditasydidkan. Yang tadinya idhab, kalau pakai nun taukid khafifah idhaban, kalau pakai nun taukid saqilah idhabanna, iftahanna, ijlisanna, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ini karena fiil huruf ba-nya, huruf ha-nya, idhab dari idhaban, huruf ba-nya yang seharusnya dia sukun tapi di sini fathah. Nah, ini diperkirakan dinamakan sukun muqaddar. Dibilangnya sukun muqaddar. Maka bagaimana mengirobi idhabanna? Yaitu fiil amr mabni dengan sukun muqaddar karena bersambung dengan nun taukid saqilah. Begitupun dengan idhaban, fiil amr mabni dengan sukun muqaddar karena bersambung dengan nun taukid khafifah. Insya Allah bisa difahami, ya. Ini dalam keadaan pertama. Sekarang untuk keadaan kedua. Keadaan keduanya, fiil amrnya mabni dengan harf illah, dengan dibuangnya huruf illah. Dengan dibuangnya huruf illah. Kalau ada dibuang huruf illah, berarti ini fiilnya nggak sahih. Oke, fiilnya bukan sahih. Ya, berarti dia fiil mu'tal, ya, yang ada huruf illahnya, ya, huruf illahnya di akhir, mu'talil akhir, mu'tal al akhir. Baik, kapan? Nah, ini kan Kak patokannya tadi ngikutin fiil mudhari nih, ya kan? Kapan sih fiil amrnya mabni dengan dibuangnya huruf illah? Kalau kita perhatikan fiil mudhari'nya berakhiran huruf illah, ya, maka fiil amrnya dihukumi mabni dengan hazf harf illah, dengan hazf harf illah. Yuk kita perhatikan tabel di sini, ya, tabel di sini. Ini ada dhamir, kita kasih contoh anta dulu, ya, anta. Baik, dhamir mukhatab anta. Ini ada saya tulis fi'il mudhari', fi'il amr. Oke, fi'il mudhari' kan kalau nggak marfu, ya majzum, ya mansub. Normalnya marfu. Normalnya itu selalu marfu. Kalau nggak ada apa-apa, nggak ada penyebabnya yang menggeser dia dari kemarfuannya, ya, dia tetap marfu. Tadhabu, tajlisu, taftahu, taq'udu, tasjudu, ya kan? Itu semuanya marfu. Oke, ya. Nah, ini karena ngomongin tentang fi'il mudhari'nya adalah mu'tal ada huruf illahnya, lihat, maka dia dihukumi apa? Marfu
dengan dhammah muqaddar. Sebagai contoh, tad'u, tad'u. Nih, huruf terakhirnya adalah waw. Waw adalah salah satu huruf illah. Contohnya lagi, tarmi, ya, tas'a. Nah, ini adalah fi'il mudhari semuanya, tapi marfu'nya enggak dengan dhammah zahir. Kalau dengan dhammah zahir, dia kelihatan banget. Tadhabu, bu, taftahu, hu, tag'adu, du, ya kan? Tapi ini karena fi'il apa namanya fi'il mudhari'nya mu'tal akhir, ya, menggunakan huruf illah di akhirnya, maka domahnya nggak kelihatan. Ya, tad'u, wawnya jadi sukun. Nggak tad'u, akan berat kalau kita bilang tad'u. Tarmi, tarmiyu. Nah, tas'a, tas'ayu akan susah, ya kan? Semua ini akan kesusahan kalau dilafalkan domahnya di akhir huruf illah ini. Makanya ini dibilangnya fi'il mudhari marfu dengan dhammah muqaddar. Fi'il mudhari marfu dengan dhammah muqaddar. Nah, karena fi'il amr itu mengikuti fi'il mudhari ketika majzum, maka kita perlu tahu nih majzumnya fi'il mudhari bagaimana. Salah satu kita pernah singgung di apa namanya di pelajaran sebelum-sebelumnya. Salah satu huruf yang bisa menjazmkan fi'il mudhari itu adalah lam. Lam. Oke? Lam. Nah, yang tadinya tad'u menjadi lam tad'u. Huruf illahnya yang di belakang ini loh dihilangin. Lam tad'u. Tarmi, lam tarmi. Tas'a, lam tas'a. Insya Allah bisa difahami. Oke ya. Nah, kalau kita mendengar lam tad'u, maka bagaimana mengi'rabi fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari majzum karena adanya huruf lam. Majzumnya dengan apa? Dengan hadzf harf illah. Hadzf harf illah itu apa? Dibuang huruf illahnya. Kalau huruf illahnya waw, maka dihilangkan huruf illahnya waw. Lam tad'u. Nggak boleh lam tad'u. Nggak. Tarmi. Lam tarmi. Dari yang tarmi. Lam tarmi. Dibuang huruf illahnya yang ya ini. Tas'a. Dibuang huruf illahnya yang alif ini. Ya, kita bilangnya alif ya. Ya yang nggak ada titiknya kita bilangnya alif atau hamzah. Alif, maaf. Alif. Lam tas'a. Oke ya, insya Allah bisa difahami. Nah, kalau sudah jelas ini, fi'il mudhari majzum dengan hadzf harf illah, maka fi'il amrnya pun dengan hadzf harf illah. Nggak ada lamnya, dihilangkan lamnya. Berubah dengan alif depannya ini. Yang lam tad'u, ya, kamu loh belum berdoa, nggak jadi berdoa. Kamu loh nggak jadi melempar, tarmi itu melempar. Tas'a, kamu loh nggak jadi kayak semangat lagi gitu. Ya kan? Jadinya perintahnya ud'u, irmi, is'a, persis tad'u, ud'u, tarmi, irmi, tas'a, is'a, gitu ya. Mudah insya Allah ya, itu fi'il amr. Nah, terus mengirabi fi'il amr bagaimana? Ud'u, fi'il amr mabni dengan hadzf harf illah. Irmi, fi'il amr mabni dengan hadzf harf illah. Is'a, fi'il amr mabni dengan hadzf harf illah. Bisa difahami insya Allah? Mohon diresponnya. Insya Allah, Mbak Vina. Baik. Ya, sekarang masuk ke keadaan ketiga. Tadi keadaan pertama, fi'il amrnya mabni dengan sukun karena fi'il amrnya Vina adalah yang fi'il kedua yang berarti sukun. untuk semua domir bisa ya? Kalau yang tadi yang Enggak, untuk anta aja, untuk anta aja. yang kedua cuma anta aja. Jadi Ya, yang anta aja. domir yang lain nggak bisa. Iya, soalnya nanti yang untuk antuma, antum, anti ini apa namanya? Dia pakai yang ini yang ketiga, keadaan ketiga. Insya Allah bisa difahami ya, Mbak Susi. Iya, salah bisa. Oke. Tada'una. Oke. Lam tada'una. Baik. Oke, kemudian keadaan ketiga, fi'il amr mabni dengan hadzf nun. Fi'il amr mabni dengan hadzf nun. Hadzf nun itu hilangnya huruf nun. Ya, kapan? Kita perhatikan lagi fi'il mudhari'nya.
Fi'il mudhari'nya apabila dia af'alul khamsah. Fi'il mudhari'nya apabila dia af'alul khamsah. Kita masih ingat kan af'alul khamsah, ya kan? Apabila dia berlaku domir apa namanya? Huma. Hum ada 5. Af'alul khamsah itu fi'il yang 5. Ya, berlaku pada domir huma, hum, antuma, antum, samaan, anti. Kelima ini, ya kan, itu enggak apa namanya, karena kita membahasnya fi'il amr ini kan berlaku pada domir mukhotob. Sementara yang 5 ini ada huma, hum, antuma, antum, anti. Kelima domir ini kan enggak semuanya domir mukhotob. Yang 2 ini bukan domir mukhotob, yang huma sama hum bukan domir mukhotob. Maka kita buang. Yang huma hum kan untuk fi'il ghaib, ya kan, untuk domir ghaib, maka kita buang. Maka tinggal 3 ini, yaitu antuma, antum, anti, antuma, antum, anti. Oke ya. Nah, kita perhatikan di sini domir mukhatabnya antuma, antum, anti. Nah, di sini ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Fi'il mudhari normalnya selalu marfu'. Fi'il mudhari normalnya selalu marfu'. Marfu'nya kalau untuk fi'il untuk af'al khamsah yang di sini, ya, tad'uwan misalnya, tad'uwan, oke, tad'aun, tad'in, atau saya kasih contoh yang oke aja, misalnya bentar. Kelihatan nggak ya saya nulis di sini atau terlalu Kelihatan. bentar. Mana dihapus dulu. Salah. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya kasih contoh di sini. Mana? Nah, misalnya yang gampang aja, ya Allah ya Rabbi. Bentar deh. Ini mau ganti ini. Dan maaf sebentar. Kok nggak bisa sih? Saya tulis. Baik. Misalnya, tadhabun. Tadhabuna. Oke, ini fi'il mudhari marfu dengan subutin nun. Fi'il mudhari marfu dengan subutin nun. Oke. Kemudian menjadi, kalau misalnya majzum, menjadi lam tadhabu. Lam tadhabu. Nah, majzumnya dengan dihilangkan huruf nunnya. Tadhabuna. Nah, majzumnya nanya ini dihilangkan. Menjadi apa? Lam tadhabu. Lam tadhabu. Ya, lam tadhabu. Oh, ini saya salah ini nulisnya ini. Saya salah. Oke. Kemudian perintahnya menjadi idhabu. Idhabu. Oke, idhabu, ya, sama. Fi'il amrnya mabni dengan dihilangkannya huruf nun. Fi'il amrnya mabni dengan dihilangkan huruf nun. Berarti untuk tad'uwan di sini ya, tad'uwan, lam tad'uwa. Oke, cuma ini saya salah ini. Mabni dengan hadfun nunnya berarti menjadi ud'u. Ud'u. Oke. Kemudian untuk ini untuk antum ya. Ini untuk domir antum. Untuk domir antum. Oke. Sekarang untuk domir antuma. Antuma, kalian berdua ya, baik laki-laki atau perempuan, antuma. Contohnya untuk fi'il mudhari'nya
tadhhabani. Oke. Maka menjadi lam tadhhaba. Kemudian untuk fi'il amrnya ya idhhaba. Ya, tadhhabani ada subutin nun. Huruf nunnya tetap ya. Kemudian menjadi majzum lam tadhhaba. Huruf nunnya hilang. Kemudian di fi'il amrkan jadinya idhhaba. Insya Allah bisa difahami. Kemudian sekarang masuk ke yang domir anti. Anti. Ya. Tadhhabina. Ya kan? Anti tadhhabina. Dimajzumkan lam tadhhabi. Oke, kemudian di fi'il amrkan idhhabi. Idhhabi. Bisa difahami ya ini ya? Ini saya salah nulis ini. Yang untuk antum tad'una seharusnya ud'u, enggak ud'uwa. Ud'uwa itu untuk antuma. Kemudian yang anti, ini saya salah. Ini ud'u seharusnya di antum. Kalau untuk anti, id'i. Ya, seperti ini. Antuma, ya, idhaba. Antum, idhabu. Anti, idhabi. Idhabi. Ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nanti tabelnya atau yang rangkuman ini saya share nanti di grup. Baik. Mudah-mudahan bisa difahami. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sampai sini dulu penjelasan saya, penjelasan materi kali ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oke. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.